Ini saya ambilkan dari buku ya soalnya ya. The protein in sample ya 1,284 gram ini ya, 1284 mili. Titik itu di sini koma. Kemudian di sampel ini jumlah ini of an oat cereal ya, jadi ini cereal, jadi cerealia yang biasa untuk makanan itu as determined by Kazildal analysis ya, akan ditentukan dengan analisis Kazildal. The sample is digested with asam sulfat ya, sulfuric acid, and the resulting solution made basic with NaOH. Jadi hasil larutannya itu dibuat basa. Maaf Pak Didin, itu suaranya di-unmute. Oh iya maaf. Jadi ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini NaOH sekian molar, ini sama dengan nanti 0,06 normal, karena NaOH itu 1 mol 1 grek. Kemudian untuk volumenya ya, ini molaritas, ini volume, ini molaritas atau normalitas, ini volumenya untuk NaOH itu 37,8 ml. Nah, diketahui juga persentase nitrogen ya, nitrogen dalam protein.
Ini yang di sini. Given that the proteins grain average, jadi rata-rata N ini rata-rata nitrogen di dalam protein dalam sebuah sereal ya, karena protein itu ada dalam daging, ada di dalam sereal, ada juga mungkin di dalam susu. Nah, itu kadar nitrogennya berbeda-beda. Nah, ini nitrogennya diketahui 17,54%. Ini 17,54% nitrogen. Artinya apa? Artinya ini dalam setiap 100 gram protein ya, protein ini sama dengan 17,54 gram nitrogen ini. Jadi ini makna dari 17,54% N. Nah, kemudian untuk prosesnya, jadi ini kita punya sampel. Ini saya punya sampel. Sampel ini tadi 1,284 gram ya, ini sampel sereal ya, sereal itu semacam padi-padian. Ini kemudian ini diolah dengan menggunakan H2SO4 ya, H2SO4. Ini mengandung nitrogen N ya, mengandung nitrogen. Nah, nitrogen ini dengan ini H2SO4 ya, dan diasamkan itu nanti buat basa kondisinya, nanti ini akan menjadi NH3 ya, NH3. Atau tepatnya kalau dalam larutan itu adalah NH4OH. Karena NH3 nanti ini bereaksi dengan air ya dalam bentuk aqueous gitu ya. Nah, kemudian nitrogen ini yang dalam NH3 atau N4OH nanti ditentukan dengan direaksikan dengan HCl. Kemudian sisa HCl diteraksi dengan NaOH. Nah, begitu jadi urut-urutannya ya. Sehingga di sini kita punya dua larutan standar ya. Ini adalah larutan standar yang pertama, ini adalah larutan standar yang kedua. Nah, gitu. Nah, di dalam titrasi balik maka berlaku prinsipnya ya. Prinsip itu nanti gram ekivalen dari analit itu sama dengan Greg-nya larutan standar 1 dikurangi Greg-nya larutan standar yang kedua. Nah, ini analitnya adalah nitrogen dalam hal ini, nitrogen ini ya. Ini nanti Greg-nya nitrogen sama dengan Greg-nya HCl dikurangi Greg-nya NaOH. Nah, kita hitung, ini prinsipnya ya. Nah, kemudian kita hitung Greg-nya HCl nanti volume kali normalitas ya. Ini sama dengan ini V-nya volume kali normalitas HCl. Kemudian ini adalah volume kali normalitas NaOH. Gini. Ini sama dengan volumenya HCl itu tadi diketahui 50 ml kali normalitasnya 0,09 Greg per liter ya. Greg per liter. Kurangi volumenya NaOH itu adalah 37,8 ml kali normalitasnya 0,06 Greg per liter. Maaf kertasnya nggak cukup, kurang ke sana sih. Nah, ini sudah kita hitung pakai oleh saya biar cepat. Ini 31 miligramnya ya, 3 mana ya? 4,5
4,5 miligrek. HCl dikurangi NaOH-nya 2,268 miligrek ya. Jadi grek N-nya sama dengan 2,232 miligrek. Nah, dari situ kemudian kita hitung molnya N ya. Dari sini ya, dari ini. Kita ketahui tadi greknya N sama dengan 2,232 miligram ekivalen. Kita jadikan mol ya. Mol N nitrogen ini 2,232 miligram ekivalen kali N itu di sini N-nya 1 ya. Nah, N-nya 1 berarti dengan NaOH atau HCl nanti. Jadi ini setiap satu grek N sama dengan 1 mol. Jadi mol N sama dengan 2,232 milimol. Kemudian kita ubah ke gram nitrogen ya, menggunakan MR ya. MR-nya berapa? MR-nya 14 ya. Nah, MR-nya N sama dengan 14 di tabel periodik. Dari 2,232 milimol kalikan, karena MR-nya 14 berarti setiap 1 mol dia 14 gram. Ini jadinya 31,248 molnya ini milimol tadi milimol. Molnya di cancel tinggal mili sama gram. Miligram N nitrogen. Nah, kemudian tadi diketahui ini persentase N dalam protein itu 17,54. Ini ya. Persentase nitrogen dalam protein itu 17,54%. Berarti setiap 100 gram protein itu ada nitrogen sebanyak 17,54. Nah, ini kita jadikan faktor konversi. Ini dari miligram N nitrogen kita ubah ke gram protein ya. Protein. Dari 31,248 miligram nitrogen kali setiap 100 gram protein, itu sama dengan 17,54 gram nitrogen. Nah, ini gram nitrogen dengan miligram nitrogen kita cancel, nanti tinggal miligram protein. Ini jadinya tadi sudah saya hitung 178 dengan pembulatan ya, miligram protein. Nah, dengan demikian kadar nitrogen, kadar protein dalam sereal ya, kadar protein dalam sereal adalah di massa protein dibagi massa sampel ya, 178 mg protein per massa sampel tadi 1200 mg ya, 1284 mg. 1284 mg kali 100%. Ini ada 13,87%. Nah, jadi kadar protein dalam sereal sudah kita ketemu ya. Jadi kadar protein dalam sereal sama dengan 13,87%. Nah, ini untuk nomor 1 ya. Nomor 1
halaman pertama, ini halaman kedua. Oke, untuk soal pertama sudah ya. Nanti rekamannya bisa diputar lagi. Ini saya ada rapat, jadi saya buat cepat saja. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, tadi titrasi netralisasi ya. Sekarang titrasi pengendapan. Nah, supaya cepat juga, ini soalnya sudah saya print, saya ambil dari buku ya. Saya baca soalnya. Saya baca sampel, pakai bahasa Indonesia saja ya. Bahasa Inggris. Nanti silakan dibaca sendiri. Sampel dengan berat 0,53 gram berisi KBr, kalium bromida. Berisi kalium bromida. Disulfat in 50 ml of distilled water. Dilarutkan dalam 50 air destilasi atau aqua gas gitu ya. Titratnya Inggris 0,04 molar AgNO3 memerlukan 25,1 ml untuk mencapai endpoint untuk metode Moore. Ya, metode Moore itu metode titrasi langsung. Kemudian a blank titration, titrasi blanko memerlukan 0,6 ml untuk mencapai titik akhir yang sama. Laporkanlah persentase berat per berat KBr dalam sampel, atau ini hitunglah persentase kadar berat per berat KBr dalam sampel. Ini sama ya, jadi ini diketahui sampelnya ini sama dengan 0,513 gram, atau kalau dalam gram ya 513 miligram. Kemudian KBr ya. Kemudian larutan standarnya ini berupa AgNO3. Nah, ini konsentrasinya 0,04 molar ya. Kalau Ag itu 1 molar sama dengan 1 normal, atau ini sama dengan 0,04 normal. Atau ini 0,04 greg per liter sama. Greg per liter sama. Kemudian volumenya, volume AgNO3 ya. AgNO3 sama dengan 25,1 ml. Kemudian untuk blanko, volume ya, ini volume AgNO3 untuk titrasi blanko. Titrasi blanko itu air aja ya, minus KBr. Blanko sama dengan 0,6 ml. Jadi kita titrasinya 2 kali ya. Titrasi yang pertama itu aquades plus KBr. Nah, ini volume KBr-nya, AgNO3-nya itu adalah 25 ml. Kalau yang aquades saja minus KBr itu memerlukan 0,6 ml. Dengan demikian, untuk KBr, volume AgNO3 yang bereaksi dengan KBr itu adalah 25 dikurangi 0,6 ml. Ini saya belum hitung yang ini. Saya hitung dulu pakai kalkulator. 24,4 ya. Ya, ini 24,4 ml. Nah, di dalam titrasi prinsipnya, prinsip titrasinya Bragg-nya analit ya. Bragg analit sama dengan Bragg-nya larutan standar. Jadi di sini gram ekivalen dari KBr
sama dengan Gregg-nya AgNO3. Sehingga ini sama dengan AgNO3 ini nanti volume kali normalitas AgNO3 ya. AgNO3 sama dengan volume yang diperlukan tadi 24,4 ml kali konsentrasinya tadi 0,04 Gregg per liter ya. 0,04 Gregg per liter. Ini 0,04 Gregg per liter. Liter dengan liter di cancel, ini jadinya saya belum hitung 24,4 dikalikan 0,04 0,976 mg satu padanya ya, tanpa pembulatan. KBR, nah KBR itu 1 Gregg 1 mol. Ya, ini kita hitung molnya. Mol KBR sama dengan 0,976 mg ekuivalen kali KBR itu setiap 1 Gregg 1 mol. Gregg dengan Gregg di cancel. 0,976 tinggal satuan milimol. Milimol. Kemudian itu ganti kertas. Kita hitung gram KBR-nya ya. Gram KBR, gram atau miligram nanti ya. Satuannya, atau yang penting masanya ini. Dari mana? Dari sini. 0,976 milimol kali KBR itu massa rumusnya tadi belum diketahui ya. Massa rumus tadi 119. Jadi di sini MR-nya ya. MR sama dengan 119. Jadi ini sama dengan setiap 1 mol BR ini 119 gram. Ini 9 ya, bukan G. Mol dengan mol di cancel. Nah, ini nanti dihitung, sudah saya hitung. 114. Nah, 114 mili sama gram. Nah, kemudian kita hitung kadar sekarang. Kadar KBR dalam sampel. Yaitu 114 mg per massa sampel tadi 513 ya. Nih, 513 mg. Kalau gram ya 0,513. 513 mg kalikan 100%. Ini sama dengan 22,2 sen. Ini soal nomor 2 yaitu titrasi pengendapan. Nah, sekarang satu lagi yaitu titrasi redox urimetri. Hari ini 3 soal ya. Nanti urek-urekannya saya kirim. Nah, ini juga sudah saya ketik. Agak panjang dari buku ya. Tetapi nanti ilustrasinya saya berikan ya, supaya kalau baca ini kan agak pusing ya. Panjang banget ceritanya, tapi sebenarnya intinya nggak panjang ya. Nah, ya ini real yang dilakukan ketika mau menganalisis ya. Ini the level of dissolved oxygen ya. Jadi level atau kadar oksigen terlarut di dalam air ya dapat ditentukan dengan metode Winkler ya. Ini metode untuk analisis oksigen terlarut dalam air. In a typical analysis ya, dalam sebuah analisis 100 ml sampel. 100 ml sampel itu dibuat basah, basic ya. Dibuat basah and treated with solution of
MnSO4 ya, dan diolah dengan larutan MnSO4 dengan sulfat. Mangan sulfat bukan makan sulfat ya, Mn sulfat. Resulting in formation of MnO2. Jadi ini mengolah oksigen itu dengan MnSO4 nanti akan menghasilkan MnO2. Nah, kemudian Ki berlebih ditambahkan ke dalam larutan dan diasamkan ya, menghasilkan Mn2+ dan I2. Nah, ini I2 ini pembebasan dari I. Anda bisa menebak ini IUD atau UD. Balik ke materi ya, bedanya UD dengan UD ya. Kalau UD itu I2-nya dari bawah, kalau UD itu dari atas ditambahkan. Jadi kalau ini eudometri. Kemudian I2 yang dibebaskan itu dititrasi, diolah ya, dititrasi dengan larutan natrium iosulfat 0,00870. Digitnya banyak banget. Kalau yang tadi digitnya saya kurangi biar agak sederhana. Ini kayak lihatannya apa adanya. Saya tidak sempat mengurangi tadi. Sekian molar Na2S2O3 memerlukan 8,9 ml untuk mencapai endpoint titik akreditasi. Nah, hitunglah konsentrasi oksigen terlarut S part per million O2 dalam satuannya nanti ppm. Part per million itu ppm ya. Biasanya kalau konsentrasi kecil itu satuannya digunakan ppm. Nah, kemudian ini akan kita bahas ya. Jadi ilustrasinya saya berikan ilustrasinya. Ilustrasi oksigen terlarut 100 ml. Jadi saya punya ini air ya. Air sebanyak 100 ml. Nah, di dalam air ini ada oksigen ya. Ini mengandung oksigen itu rumusnya O2. Terlarut di dalam air. Airnya jumlahnya 100 ml. Kemudian ini diolah dengan MnSO4 ya. MnSO4 tambahkan MnSO4 ya. Nanti akan membentuk MnO2. Nah, begini. Tentu MnSO4-nya berlebih ya, supaya dapat bereaksi dengan oksigen membentuk MnO2. Kemudian MnO2 ini ditambah dengan Ki, Ki berlebih. Ki berlebih ya. Kemudian ini akan menghasilkan I2. Nah, I2 ini ditentukan dengan natrium tiosulfat ya, Na2S2O3. Jadi ini urut-urutannya ya. Jadi nanti kalau ini ilustrasi prosesnya, tapi kalau untuk perhitungannya nanti ini ada, jadi O2-nya misalnya O2-nya sebanyak gini ya. Ini oksigennya ya, ini O2. Banyak segini ya. Kita belum tahu segini berapa. Ini diolah dengan MnSO4 nanti menghasilkan MnO2. Nah, jadi MnO2-nya akan setara dengan oksigennya ya. Kemudian ini jadi MnO2 ya. Ini diolah dengan MnO4 akan menjadi MnO2 segini juga sama. MnO2. Jumlahnya sama. Kemudian MnO2 ini direaksikan dengan Ki berlebih. Ki-nya berlebih tapi tertentu. Oh, enggak tertentu ya. Berlebih ya. Berlebihnya begini. Ki-nya nanti yang bereaksi ini Ki ya, Ki yang berlebih. Kalau berlebih saya buat orek-orek begini ya, ini berarti ke sana panjang. Kalau yang ini tertentu. Tapi kita nggak tahu berapa tertentunya ya. Ini akan ini Ki-nya kan bereaksi akan terbentuk I2. Nah, ini liberated I2. I2 ya. Ini nanti akan terbentuk I2 juga segini. I2 hasil reaksi, segini. Sama nih ke atas. Kalau ini sekian grek, ini juga sekian grek, ini sekian grek, ini sekian grek. Karena kalau titrasi kita menggunakan grek.
Nah, I2 yang dibebaskan ini, atau dibebaskan, ini dibebaskan. Maksudnya dibebaskan dalam larutan ya. Ini direaksikan dengan natrium tiosulfat. Tiosulfatnya tertentu itu sudah. Ini adalah Na2S2O3. Ini Na2S2O3 itu sebanyak 8,9 ml, konsentrasinya itu 0,0087 m. Nah, begini. Itu ilustrasinya ya. Jadi nanti grade-nya tiosulfat, nanti di sini grade-nya analit akan sama dengan grade-nya larutan standar. Larutan standarnya ada 2, tapi ya ini kan berlebih, maka yang digunakan hanya ini, yang tertentu ini. Jadi istilahnya ya larutannya hanya 1. Jadi di sini grade-nya O2 nanti akan sama dengan gram ekivalennya Na2S2O3. Ini ya. Nanti kita hitung itu untuk ilustrasinya dan prosesnya. Kemudian saya akan ganti kertas ya. Ini reaksinya dulu, biar Anda tahu hubungan mol dengan nya ya. Ini reaksinya. Reaksi. Tadi O direaksikan dengan MnNO4 ya. Ini O2 direaksikan dengan MnSO4. Ini MnSO4 ya di sini ya. Treated with solution of MnSO4 resulting MnO2. Ini Mn2+. Ini MnO4 itu kita tuliskan Mn2+ karena ionnya. Ini akan membentuk MnO2. Nah, karena oksigen yang jadi analit, maka kita tentukan perubahan biloks dari oksigen. Nah, di sini biloksnya adalah 0 ya. Biloksnya 0. Di sini biloksnya O itu negatif 2 ya. Dalam semua senyawanya kecuali senyawa hidrida. Peroksida. Peroksida bukan. Nah, di sini nanti min 2. Nah, ini min 2. Nah, dari 0 ke min 2 ini ada penurunan biloks ya. Penurunan biloks. Penurunan biloks sebanyak berapa satuan? 2 satuan ya, dari 0 ke 2. Jadi di sini nanti akan melibatkan 2 buah elektron untuk setiap 1 atom O. Untuk setiap atom O. O itu, padahal di sini O-nya ada berapa? Ada 2. Maka nanti jumlah elektron yang terlibat itu 2 buah elektron. Karena O-nya 2, saya kalikan dengan 2. Jadi reaksinya nanti ini adalah O2. Ini penurunannya. Penurunan biloks itu berarti reaksi reduksi. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Ini reaksinya reduksi. Reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi itu reaksi penangkapan elektron. Nah, ini penangkapan elektron. Nah, penangkapan elektron itu elektron ditulis di sebelah kiri ya. Ditulis di kiri tanda panah. Kiri tanda panah. Kiri itu mana? Kiri itu sini. Kalau sini kanan. Ini kiri, sana kanan. Nah, sini dan sana ya. Jadi reaksi itu saya tuliskan ini 4 elektron ya. 4 elektron. Jadi sini reaksi lengkapnya O2 ditambah 4 elektron ditambah Mn ya. Ini Mn2+, nanti ini menjadi
MnO2. Di sini setiap 1 mol O2 memerlukan 4 mol elektron. Jadi 1 mol O2 memerlukan 4 mol elektron. Maka setiap 1 mol O2 sama dengan 4 gram ekivalen atau 4 grade. Ini. Ya. Kemudian reaksi yang kedua tiosulfat ya. Tiosulfat kemarin sudah ya. Tapi ya kita tuliskan di sini ya. Untuk S2O3 tiosulfatnya S2O3 minus ya. Ini nanti menjadi S4O6. Minus-minus ya. Ini plus 2 elektron. Nah, jadi setiap 1 mol S2O3 sama dengan 2 mol elektron, atau setiap 1 mol Na2S2O3 sama dengan 2 gram ekivalen. Tadi diketahui Na2S2O3 konsentrasinya masih dalam bentuk molar ya, 0,087 molar. Maka ini kita ubah ke grade dulu. Grade gram ekivalen ya. Sekarang kita hitung konsentrasi normal Na2S2O3. Dari mana? Dari molaritas diketahui tadi. 0,087 molar. Kalikan ini setiap 1 mol M besar ini ada 2 N besar. Ya, jadi di sini sama dengan 0,08 nolnya 2 ya. 0,0087 molar kali 2 N per 1 M. Nolnya kurang 1 tadi. 0,087 kali 2. 0,0174 N besar. Ya. N besar itu sama dengan 0,0174 beg per liter. Itu untuk normalitas dari natrium tiosulfatnya Na2S2O3. Nah, itu kemudian kemudian sekarang jadi ini ya, jadi kita sudah tahu volumenya 8,9, nah ini moltas sekian. Nah, nanti ini sudah kita jadikan normalitas ya. Jadi sekarang kita menggunakan prinsip ini, Greg analis sama dengan Gregnya larutan standar. Greg analis sama dengan gram ekivalen larutan standar. Ini Gregnya O2 sama dengan tadi volumenya 8,9 ml kali konsentrasinya 0,0174 gram ekivalen per liter. Ini 0,0174 kali 8,9. 8,9 sama dengan 0,0155. Saya bulatkan ya, miligram ekivalen. Itu O2. Kemudian dari O2 kita ubah ke mol ya. Ini
ini mol O2. Dari mana mol O2-nya ini tadi? Nah, ini 1 mol O2 itu 4 grek. Nah, 1 mol O2 melibatkan 4 mol elektron dalam reaksi. Dari sini 0,0155 miligrek kali setiap 1 mol O2 itu ada 4 gram ekivalen. Grek dengan grek di cancel. Ini kita hitung 0,015. Bentar, kita hitung. 0,0174 kali 8,9. Oh, 0,1 begini ya, ini. Nah, begini. 0,155, bukan 0,0. Ini 0,155 bagi 4. Bagi 4. Sama dengan 0,0387. Saya belakang juga milimol. Nah, dari milimol kita ubah ke gram ya. Gram O2 menggunakan MR ya. Ini MR-nya O2 sama dengan 32 ya, 16 kali 2 kan 32. Ini dari 0,0387 milimol kali O2 itu MR-nya 32, berarti setiap 1 mol masanya 32 gram. Mol dengan mol di-cancel, satunya tinggal miligram. Ini kali 32. Sama dengan 1,239 miligram. Nah, miligram sudah. Gramnya sudah ketemu. Tadi pertanyaannya apa? Hitung konsentrasi dalam ppm, parts per million. Calculate the concentration of dissolved oxygen as part per million O2. Part per million itu bagian per juta. Part per million. Singkatannya ppm. ppm itu million itu juta. 1 per juta, berarti 1 per sejuta. Nah, ini ppm. Kalau larutan berarti juta itu 10 pangkat 6 ya. Berarti di sini 10 pangkat 6 gram per gram. Nah, atau mikrogram per gram. Nah, ini. Oh, nggak kelihatan. Nah, gini ya. Oke. Kemudian dari mana? Dari sini 100 mili air itu ya berarti volumenya kita anggap 1 mili per 1 gram. Ya, airnya tadi volume air ya, volume air tadi adalah 100 ml ya. 100 ml. Karena air ini masanya ya. Itu 1 gram per 1 mili kan. 100 ml kali massa jenisnya kan setiap 1 ml sama dengan 1 gram ya. Gram. Berarti di sini beratnya 100 gram air. Massa air atau larutan. Jadi di sini kadar oksigen, kadar O2 dalam larutan itu sama dengan tadi oksigennya 1,2
miligram per 100 gram. Kemudian ini sudah merupakan kadar ya. Kalau persen kan kalikan 100. Kalau kita jadikan ppm, ini 1,239 miligram per 100 gram itu setiap miligram kan, setiap 1 miligram itu sama dengan 1000 mikrogram. Miligram dengan miligram dicancel, sudah jadi mikrogram per gram atau ppm tadi ya. Nih, di sini itu dikalikan 1000 sama dengan 12,4 mikrogram per gram sama dengan 12,4 ppm part per million. Part per million. Nah, 12,4 part per million. Nah, itu untuk soal hari ini saya sudah 3 ya. Mudah-mudahan Anda jadi paham dengan soal yang saya berikan. Setelah itu untuk pertemuan kita hari ini karena saya ada rapat maka saya sampai akhir. Mudah-mudahan sudah cukup paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.